Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Aga Kareba pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Tisna Aulia dalam program Pautere Panggung Obrolan Terkini. Di episode kali ini, pemirsa masih membahas seputaran Pilkada Serentak 2024, yang mana saat ini sudah memasuki tahapan pendaftaran calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah kota, kabupaten, dan juga provinsi. Tentunya kita semua berharap agar perhelatan pesta demokrasi ini dapat berjalan dengan aman dan juga lancar. Lalu apa kemudian yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu untuk mewujudkan harapan masyarakat tersebut? Sudah bersama dengan narasumber kita, Ketua Bawaslu Sulawesi Selatan, Ibu Mardiana Rusli. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu Ana, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sehat. Bu Ana, sehat ya. Alhamdulillah sehat. Sebelumnya terima kasih Bu Ana sudah meluangkan waktunya di tengah padat-padatnya tentunya di Bawaslu saat ini ya Bu. Ya, ya. Oke, baik Bu Ana. Ini memasuki tahapan pendaftaran ya. Yang dilakukan Bawaslu sejauh ini untuk mengantisipasi kerawanan pemilu seperti apa Bu? Ya kan dalam 3 hari ini sejak Mhm, kemarin kita sudah berkonsentrasi untuk melakukan pengawasan di semua mhm, kantor-kantor KPU dalam rangka mhm, untuk memastikan mhm, semua para bakal calon kepala daerah itu mendaftar mhm, dilengkapi dengan sejumlah persyaratan administrasi. mhm, Nah, tentu saja dari konteks kerawanannya sebenarnya itu yang dikhawatirkan terjadi mobilisasi mhm, dalam jumlah yang besar. Harusnya walaupun sebenarnya sudah diatur ya, mhm, berapa sih jumlah kapasitas yang mhm, hadir dalam teknis untuk pendaftaran. Yang kedua adalah mhm, eh, jangan sampai para paslon itu KPU harus secara rigid mengatur jadwal kehadiran untuk menghindari terjadinya potensi beririsannya waktu antar paslon. Nah, itu saya juga agak rentang sehingga memang mhm, kita sudah menyarankan KPU menghitung dengan baik kehadiran para paslon. Sisi lain juga yang kita sudah mhm, ingatkan kepada KPU dalam hal persyaratan administrasi dari rekomendasi pencalonan partai mhm, politik. Apalagi dengan adanya perubahan komposisi keluar dari MK yang dikeluarkan oleh MK kan mhm, itu memberi ruang partai mhm, non parlemen untuk juga mengusung partainya. mhm, Maka secara tidak langsung maka tentu ada perubahan komposisi dukungan partai mhm, politik terhadap para kandidat. Nah, kalau kita lihat kemarin kan setelah kita asistensi di Makassar misalnya, mhm, hanya ada 3 yang menguat. Sebelum-sebelumnya ternyata informasi terakhir ada perubahan komposisi mhm, partai terhadap dukungan para kandidat berubah menjadi 4. Nah, itu mhm, yang kita lihat adalah sejauh mana keabsahan dokumen mhm. dari dukungan partai politik kepada bakal calon kepala daerah. Oke, ini untuk tahap pendaftaran begitu Bu Ana ya. Bagaimana Iya, dengan potensi-potensi kerawanan yang kemudian akan terjadi di tahapan-tahapan berikutnya yang dipersiapkan Bawaslu seperti apa Bu? konsentrasi kita di pencalonan dulu karena Mhm, memang rentak kalau kita bicara tentang berdasarkan story dari mhm, pemilihan, pencalonan ini adalah ada banyak masalah di situ. mhm, Misalnya juga soal eh, pemenuhan ketersediaan syarat calon. mhm, Kemudian juga dari aspek kesehatan mhm, para kandidat apakah mhm, sudah memenuhi prosedural dan syarat yang telah ditentukan oleh KPU. Kemudian administrasi yang menyatakan ketika dia aparatur sipil negara atau TNI Polri maka harus ada rekomendasi yang menyatakan eh, izin atau mundur kayaknya mundur dari instansi dia bekerja. mhm, Nah, dokumen ini menjadi penting kita analisis jangan sampai terabaikan oleh para kandidat. Nah, itu semua yang memang harus kita pelajari dengan baik. mhm, Nah, kalau memang ada syarat-syarat yang tidak terpenuhi, maka potensi terjadinya sengketa itu mhm, besar. Sehingga memang dalam konteks kita mengantisipasi di awal dengan KPU, dengan komunikasi kita minta verifikasi administrasi ini menjadi fokus mhm. perhatian kita sehingga kalau ada masalah, ada perbaikan dokumen itu segera diberikan kesempatan kepada para kepala daerah yang bakal calon ya untuk segera merapikan berdasarkan limitasi waktu yang telah ditetapkan oleh KPU. Oke, baik. Tapi kalau dilihat dari berkaca dari pilkada-pilkada sebelumnya nih Bu, kalau bisa diketahui juga jenis-jenis dan juga potensi pilkada yang biasanya terjadi begitu untuk Hmm. pilkada yang akan datang ini seperti apa nih Bu? Kalau kita mengasistensi keadaan lampau, Mhm, Sulsel ini kan termasuk grafik mhm, banyak banyak ya terjadi persoalan di pencalonan. mhm,
Misalnya di 2017 kemarin diskualifikasi calon yang menyebabkan calon tunggal yang kemudian dimenangkan oleh kolom kosong ya. Kemudian diskualifikasi calon di 3 daerah Palopo dengan Parepare. Parepare itu karena penggunaan kekuasaan untuk bansos. Kemudian di Palopo adalah pergantian lingkup pemerintah daerah untuk pejabatnya. Padahal itu 6 bulan sebelum masa pencalonan itu tidak boleh lagi ada mutasi di lingkup pemerintah daerah. Nah itu yang kemudian yang menjadi fokus kita. Nah ada beberapa daerah yang juga melakukan tindakan itu. Nah kita juga sudah memberikan mungkin kita menjadikan itu adalah satu poin sendiri. Apakah nantinya yang bersangkutan akan maju dalam pencalonan. Nah itu juga kita butuh asistensi terkait dengan itu. Nah itu semua sebenarnya peta kerawanan yang cukup bisa saja berpotensi berulang di pemilihan kali ini. Oke, baik. Ini tadi kerawanan yang terjadi pada saat proses penyelenggaraan. Bagaimana proses sebelum penyelenggaraan ini? Apakah sudah ada begitu pelaporan Bu terkait dengan pelanggaran ini? Di masa tahapan yang berjalan kemarin, walaupun belum masuk kampanye, tetapi kita sudah melakukan proses sejumlah aparatur sipil negara ASN yang ternyata punya dukungan terhadap para bakal calon tertentu. Nah itu dilihat dari tingginya grafik beberapa daerah. Misalnya yang paling tinggi adalah Kabupaten Pindrang. Kalau nggak salah dia sudah memproses sebanyak 24 ASN yang diduga punya dukungan kepada partai tertentu, ke bakal calon tertentu. Jadi tracking kita berdasarkan penelusuran dari para penyelenggara ad hoc, ketemuan, dan juga kita melakukan tracking dengan penelusuran awal melalui media medsos maupun media elektronik dan cetak. Jadi itu jadi referensi kita. Di beberapa daerah juga cukup tinggi kayak Palopo, Takalar, hampir ada beberapa semua yang sedang berjalan prosesnya. Jadi memang terkait dengan ketidaknetralan ASN itu tadi ya Bu? Iya, paling rentang memang ASN ini grafiknya cukup tinggi kalau pemilihan. Dan terlihat sebelum penyelenggaraan. Bagaimana nanti kalau pada proses tahapan penyelenggaraan sebelum masa pencalonan. Untuk penindakannya sendiri Bu, apakah ada seperti apa nih Bu nantinya untuk? Kalau sejauh ini mereka masuk kategori pelanggaran lainnya. Jadi kita memang memproses dan melakukan koordinasi dengan meneruskan hasil penelusuran kami di beberapa Bawaslu beberapa daerah ke KSN. KSN yang kemudian memutuskan apa sanksi yang diberikan kepada ASN yang memang diduga kuat sudah terlibat dalam dukungan. Karena itu kan tadi memang jangankan untuk ini hadir, like atau men-share saja itu kan di media sosial sudah bisa dikategorikan dukungan ASN terhadap kandidat tertentu. Itu berdasarkan SKB Menteri ya dengan KPU Bawaslu dalam hal perjanjian bersama soal netralitas ASN. Itu untuk penyelenggaraan ketidaknetralan begitu Bu ya. Bagaimana kemudian untuk potensi-potensi lainnya seperti dengan black campaign dan lainnya akan kita bahas di segmen selanjutnya Bu Ana, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini pemirsa, dan seperti yang kami sampaikan di awal segmen tadi mengatakan bahwa tentunya kita semua berharap bahwa pesta demokrasi ini berjalan dengan aman dan damai, tapi tidak menutup kemungkinan tentunya potensi dan juga kerawanan ini bisa saja terjadi seperti black campaign dan juga tadi ketidaknetralan ASN begitu Bu Ana ya. Nah untuk black campaign sendiri nih Bu, ini seperti apa penindakannya? Sejauh ini kita belum ini ya, karena ini belum masuk masa kampanye. Nah ini masih tahapan belum ada calon gitu kan. Walaupun sebenarnya marak kemarin ya spanduk-spanduk yang bertebaran, kita hanya menyarankan untuk diturunkan. Nah apakah bisa kita tindaki? Belum ada sandaran yuridisnya, karena yang kita lakukan adalah penindakan pada masa kampanye. Nah masa kampanye itu kan setelah penetapan calon, bakal calon yang tanggal 25 nanti, 22
ditetapkan dan 25 baru dilakukan kampanye. Nah, memang harapan kita semua pihak kalau mau dia dalam situasi yang aman, maka harus mampu mengendalikan diri. Yang kita lakukan sekarang adalah sejauh mana ketika ada upaya kampanye hitam yang mendiskreditkan satu tertentu ataupun di media sosial, maka berpeluang untuk diproses ketika ada yang melaporkan. Jadi kita juga butuh akuntabilitas data itu dari orang yang bisa mempertanggungjawabkan data-data tersebut. Sekarang kan begini, gampang sekali kemudian orang memproduksi konten-konten yang bisa saja mendiskreditkan orang tertentu. Tapi kan kita tidak punya satu alat ukur untuk mengetahui bahwa apakah cek fakta ini berlaku, apakah memang hoax atau tidak. Tapi kan itu butuh legitimasi dari lembaga lain. Nah, yang dilakukan adalah kita akan kerjasama dengan beberapa lembaga KPID dalam hal ini. Kemudian juga kalau media, kita akan konsultasi sama Dewan Pers terkait dengan legalitas media. Karena sekarang kan media terverifikasi ya melalui Dewan Pers. Kemudian kita juga akan bekerja sama dengan organisasi media untuk kampanye anti hoax gitu lah. Karena itu kan semua akan berdampak pada proses pemilihan. Tapi untuk indikatornya sendiri nih Bu, mungkin bisa disampaikan juga supaya pemirsa di rumah tahu begitu indikator penilaian bahwa ini termasuk pelanggaran begitu Bu. Konteksnya harus dibedakan ya, apakah dia pelanggaran apa tidak. Secara normatif memang kita bicara soal narasi. Apakah memang mendiskreditkan selama ini dalam Undang-Undang 10 tahun 2016 junto Undang-Undang 20 menjelaskan bahwa narasi menghina negara, kepala negara, Pancasila, undang-undang, kemudian ada unsur politisi sara dan sebagainya, itu memungkinkan untuk diproses. Nah, kita juga lihat kontennya apa. Ujaran kebencian, hoax dan sebagainya, ya, semua yang bisa menciptakan konflik antar secara horizontal dengan pihak-pihak tertentu, itu kita juga akan proses. Tapi sejauh ini belum karena belum ada masa kampanye. Nanti pada saat penyelenggaraan baru bisa terlihat begitu ya, pada masa tahapan kampanye. Untuk proses pelaporannya sendiri seperti apa Bu? Laporannya silakan melakukan laporan pengaduan di kantor Bawaslu maupun informasi ke struktur penyelenggara pemilu. Itu kan kita bisa juga memproses. Anda datang, temuan dan mengisi form pengaduan. Nanti setelah itu baru kita lihat apa ini menjadi penelusuran kami, informasi awal. Apakah kemudian dianggap memenuhi syarat formal dan materialnya, alat bukti, dokumen, saksi, orang yang mengadukan. Ketika itu sudah terpenuhi, maka berpeluang untuk diregistrasi. Tapi kalau dua hal itu tidak terpenuhi, maka otomatis juga tidak bisa diproses karena tidak kuat dokumen dan datanya, material formalnya tidak terpenuhi. Baik Bu Ana, dalam fungsi pengawasan ini apakah KPU saja yang mengawasi atau mungkin melibatkan unsur-unsur lain untuk dalam fungsi pengawasan ini Bu? Bawaslu itu adalah pintu masuk untuk pengawasan. Jadi penanganan pelanggaran ada 3 tuh, pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana, pelanggaran etik. Administrasi dan itu bisa saja terhadap mekanisme prosedural yang bisa saja dilanggar oleh KPU maupun para kandidat. Kemudian pidana berpotensi semua pihak yang dianggap punya kontribusi. Bahkan pemilih pun kalau dia melakukan manipulasi tidak mendaftarkan, ada unsur manipulasi dokumen dan sebagainya, maka itu juga akan berpeluang untuk dinyatakan sebagai digugat gitu ya, tetapi sebagai dalam daftar data pemilih. Terus administrasi keabsahan dokumen terkait dengan pencalonan, itu semua juga ada potensi pidananya ketika ada unsur yang kita temukan keabsahan dokumennya masih meragukan. Misalnya dia ASN, tapi dalam pendaftaran dia menyatakan bahwa dia wira swasta. Nah, tentu kita akan melakukan penelusuran terkait dengan itu. Biasanya pengembangan kita temukan, ini ada unsur yang sangat kuat terkait dengan manipulasi dokumen. Nah, hal lain memang cukup rumit dan berat juga ya, karena cover area kewenangan kita cukup besar dalam hal menentukan kehidupan politik seseorang di situ. Jadi memang harus kita kuat dalam analisis dan asistensi. Jadi kita juga tidak serta-merta semua diproses, tapi kita melihatnya
Untuk pelanggaran tindak pidana, kita punya 3 lembaga. Jadi Bawaslu kemudian melakukan penelusuran awal, lalu dinaikkan di penyidikan, kepolisian kemudian kalau memang ternyata dianggap diproses, maka naik lagi di penuntutan jaksa. Jadi tripartit kelembagaan ini tergabung dalam sentra gakumdu untuk penanganan pelanggaran pidana. Dan kebanyakan biasanya politik uang. Jadi memang melibatkan seluruh unsur, selain sentra gakumdu itu tadi juga tentunya masyarakat juga memiliki wewenang untuk pengawasan partisipatif. Baik Bu Ana, menarik sekali tentunya pembahasan kita tentang pemilu kada yang nanti akan berlangsung 27 November mendatang. Akan kita lanjutkan lagi di segmen selanjutnya, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini. Anda kembali bersama kami di Pautere, panggung obrolan terkini, pemirsa. Dan kemarin Bawaslu juga telah memetakan peta kerawanan nih, Bu Ana. Mungkin bisa disebutkan daerah-daerah mana saja yang berpotensi terjadi masalah pada pilkada serentak ini? Ya, yang diluncurkan oleh Bawaslu RI, Indeks Kerawanan Demokrasi berdasarkan pemetaan wilayah di semua provinsi. Sulsel masuk ke 5 besar. Oke, cukup rawan. Tinggi ya. Cukup tinggi, masuk ke tinggi rawan. Berbeda dengan pemilu sebelumnya ya, kita masih dalam kategori rawan rendah. Kali ini untuk pemilu pemilihan kepala daerah kita rawan tinggi. Jadi indikatornya sebenarnya ada 3. Jadi berdasarkan penilaian pada masa pemilu lalu 2024, masa pencalonan legislatif dan presiden, kemudian kampanye dan masa pungut hitung. Jadi indikator ini yang menjadi dasar penilaian Bawaslu RI dalam menetapkan indeks kerawanan di semua provinsi. Di Sulawesi Selatan ada 9 daerah yang kemudian dianggap juga termasuk dengan daerah rawan. Misalnya daerah Takalar, kemudian Bulukumba, Maros, Luwu, daerah baru juga masuk Pangkajene, dan daerah yang itu yang Palopo, Wajo itu masuk dalam instrumen yang dipetakan cukup rawan di tingkatan Sulawesi Selatan. Nah, apa yang kita lakukan dengan begitu keluarnya indeks kerawanan itu bukan berarti ada ketegangan di wilayah daerah tersebut. Karena memang kita rujukannya adalah kemampuan kita mengasistensi penanganan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada masa pemilu lalu. Misalnya dalam masa pungut hitung, Sulawesi Selatan termasuk kedua mungkin tertinggi selalu Jawa Timur untuk penanganan pemungutan suara ulang. Jadi kita ada 67 kasus yang kita rekomendasi untuk pemungutan suara ulang. Itu indikatornya adalah coblos 2 kali, bukan warga setempat, kemudian ada kesalahan dalam konteks yang dilakukan oleh penyelenggara KPPS. Nah, itu semua sehingga memang kita proses. Yang kedua adalah tinggi juga penanganan grafik di masa kampanye. Nah, masa pencalonan juga kita melakukan penelusuran. Jadi semua instrumen itu yang dianggap Sulsel punya kerawanan yang cukup tinggi. Bukan konteks geografisnya, tapi kondisinya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Dengan kerawanan ini, kita melakukan intervensi program di beberapa wilayah yang cukup besar kerawanannya. Misalnya juga dengan adanya netralitas pemerintah dan penyelenggara pemilu. Bagaimana kita melihat di wilayah tertentu itu harus ada kegiatan yang bersifat untuk mengikat komitmen. Yang kedua adalah politik uang juga cukup besar di beberapa wilayah. Yang pertama penanganan pelanggaran politik uang kan di Kabupaten Bulukumba. Itu melibatkan tim sukses dari anggota DPR, caleg anggota calon legislatif untuk unsur DPR RI. Nah, itu yang kita lihat. Kemudian dari aspek penetrasi media sosial itu juga menjadi satu indikator. Kemudian dari aspek konflik sosialnya, bagaimana situasi di daerah itu sendiri terkait dengan pasca pemilu lalu, itu menjadi analisis kita untuk melakukan ini. Jadi sebenarnya itu adalah early morning
peringatan dini kita Peringatan dini. agar kita lebih waspada, lebih siap, dan lebih bisa memikirkan kegiatan apa saja untuk menginjeksi potensi kerawanan itu. Itu hanya sebagai aspek kehati-hatian kita dalam penanganan wilayah itu harus kita konsentrasi di beberapa 9 daerah. Oke, baik Bu Ana. Terakhir nih mungkin imbauan kepada seluruh masyarakat agar Pilkada 27 November mendatang ini dapat berlangsung secara demokratis. Silakan. Pemilihan di 2024 ini secara serentak adalah tantangan kita bersama. Bukan Bawaslu, KPU hanya sebagai penyelenggaraan, tentu juga membutuhkan daya dukung dari masyarakat sebagai partisipan. Kalau kita bicara pemilihan ini adalah kita, maka kita semua harus terlibat dalam proses pengawasan dari mulai saat ini, masa pencalonan, kampanye, sampai hari pemungutan hitung. Karena kita berkontribusi dalam konteks hak politik dan kita juga menjadi bagian dari penentukan masa depan Sulawesi Selatan. Oke, baik, luar biasa. Terima kasih Bu Mardiana Rusli telah menyempatkan waktu untuk berbagi informasi terkait Pilkada 27 November 2024. Dan pemirsa, demikianlah Pautere edisi hari ini. Saya Tisna Aulia beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.